Sebelum kita muji dan membesarkan nama Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat-Nya. Berikan hati yang terbaik untuk Tuhan.
kesehatan yang Kau berikan Tuhan. Kiranya Kau mau menyertai, Kau memberkati kami Tuhan. Biarkan kami kesungguhan hati, agar kami bisa sungguh memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, berkati dari awal ibadah hingga akhirnya nanti Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik, berikan kami kelancaran Tuhan. Ini menjadi doa kami masukkannya dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya, amin. Shalom Genapers, apa kabar? Semoga kalian di rumah baik-baik aja ya. Puji syukur kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Kita bisa kembali beribadah walaupun melalui online. Saya harap kalian yang di rumah jangan cuma nonton ya, tapi kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Siap memuji nama Tuhan? Haleluya! Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Yes, meja terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu ku menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Shalom Genapers semuanya. Apa kabar hari ini? Kakak ucapkan selamat untuk kalian yang sudah lulus ya. Perjuangan memang tidak mudah, tapi hasil daripada apa yang sudah kita mulai, biarlah kalian semua boleh terima dengan memuaskan. Amin. Dan semoga untuk yang sudah selesai ulangan mendapatkan hasil yang baik dan naik kelas semua. Amin. Jangan sampai nggak ada yang naik kelas, bahaya. Hari ini kakak mau sampaikan firman Tuhan, sharing bersama berdasarkan apa yang sudah kakak alamin selama masa pendidikan. Dan juga ini adalah perjalanan hidup mungkin semua kita yang pernah menempuh pendidikan, yang saat ini berada di bangku pendidikan, pasti pernah mengalami akan hal ini. Ada yang tahu dengan Albert Einstein? Dia adalah seorang tokoh ilmuwan fisika yang menghasilkan rumus
E sama dengan MC kuadrat. Dulu waktu pelajaran fisika ketika SMA, SMP juga kakak paling suka dengan pelajaran ini. Karena mudah, pernah juga mengalami kesulitan, tapi akhirnya ketika belajar, ngerti juga bagaimana cara menghasilkan sesuatu dari rumus yang ada, khususnya untuk pelajaran fisika. Yang saat ini pasti masih belajar semuanya dan kakak yakin pasti lebih tahu dari kakak. Karena kakak agak lupa-lupa juga. Ini tadi cari-cari, temukan seorang tokoh yang luar biasa, Albert Einstein. Dia bisa menghasilkan rumus E sama dengan MC kuadrat untuk teoritisnya, fisika teoritisnya, semuanya dihasilkan berdasarkan perjuangan. Perjuangan dari apa? Dari pendidikannya. Kenapa ia bisa berhasil? Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Hari ini secara khusus di edisi kali ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan tentang pergunakanlah pengetahuan. Pergunakanlah pengetahuan yang sudah kita dapat selama sekolah. Pengetahuan itu harus digunakan untuk kita boleh berhasil dalam hidup kita, supaya juga apa yang sudah kita mulai itu tidak sia-sia. Kita harus gunakan. Capek ya, bangun pagi untuk ke sekolah, apalagi harus mandi pagi, dingin. Itu perjuangan yang tidak mudah. Kadang sering dimarahi mama, sering dimarahi kakak mungkin karena lama bangun, susah bangun, bahkan sering bertengkar dengan adik memperebutkan kamar mandi untuk siapa duluan mandi. Itu pasti kita sering ngalamin. Bahkan itu mungkin pengalaman setiap pagi ketika kita sekolah, mau berangkat sekolah. Belum lagi terlambat ke sekolah. Udah terlambat, dapat hukuman lagi. Pas di sekolah, di dalam kelas, gurunya mungkin membosankan ketika mengajar, membuat kita ngantuk, kita harus menahan ngantuk kita supaya tidak tertidur di dalam kelas. Bahkan mungkin ada yang kebablasan sampai tidur gak karu-karuan sampai dibangunin oleh gurunya. Beberapa video di YouTube kakak pernah lihat, itu lucu-lucu kegiatan-kegiatan anak sekolah yang ngantuk, yang dibangunkan sama gurunya, bahkan dikerjain sama gurunya. Ada lagi nih yang dihukum karena gak menyelesaikan PR, tugas sekolahnya. Ada yang dihukum juga karena nyontek mungkin, ketahuan. Itu pernah dialamin semua kita yang berada di pangku pendidikan. Capek tidak di posisi itu? Tentunya membosankan. Maka daripada itu perjuangan itu harus dipergunakan. Hari ini kakak akan mengajak kita semua untuk mempergunakan pengetahuan. Kita buka dulu firman Tuhan kita yang terdapat di dalam Amsal. Amsal pasal yang ke-19 ayat yang kedua. Amsal pasal yang ke-19 ayat yang kedua. Silakan buka di Alkitab atau handphone kita semua. Kakak akan bacakan buat kita semua. Amsal pasal 19 ayat yang kedua. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Sekali lagi, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Pengetahuan itu didapat dari mana? Pengetahuan didapat dari sebuah pembelajaran. Pembelajaran yang dimana di sana ada pendidikan, ada ilmu yang didapat, ada ilmu yang diberikan. Dan tentunya untuk memperoleh pengetahuan butuh waktu, tidak mungkin secara instan. Butuh namanya pengorbanan untuk dapat memperoleh pengetahuan. Ada yang sampai rela-rela bayar untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih mantap, ada yang bisa ada yang mengorbankan uang, bayar miliaran rupiah, jutaan untuk bisa mendapat sebuah pengetahuan. Ada juga yang menempuh pendidikan selama 1 atau 2 bulan, lembur sampai malam untuk mendapat sebuah pengetahuan. Pengetahuan didapat dari proses pembelajaran. Pengetahuan apa? Entah itu pengetahuan rohani, seperti firman Tuhan yang kita dapat, itu adalah juga sebuah pengetahuan yang disampaikan oleh orang-orang yang berbicara di depan, menyampaikan firman Tuhan supaya kita boleh memahami, mendapat sebuah pengetahuan tentang bagaimana kita bersikap sebagai anak-anak Tuhan, remaja-remaja di zaman sekarang ini.
Itu adalah sebuah pengetahuan yang didapat dari sebuah pengalaman atau pendidikan. Kita semua sudah mendapatkan pengetahuan. Selama kita di SMP maupun SMA, ada begitu banyak pengetahuan yang kita dapat. Apa sih gunanya pengetahuan? Pengetahuan itu bermanfaat untuk kita supaya kita bisa pintar, terutama memperoleh banyak wawasan, pengalaman untuk kita boleh melangkah selanjutnya. Di tokoh Alkitab ada beberapa orang yang telah berhasil mempergunakan pengetahuannya. Siapakah dia? Mari kita buka di dalam Matius ya. Semuanya buka Alkitabnya. Matius pasal yang ke-28. Ada seorang guru yang memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menggunakan ilmu yang telah mereka dapat ketika mereka bersama-sama dengan gurunya. Siapakah dia? Mari kita buka dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 sampai dengan 20. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Perhatikan kata pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Ada sebuah perintah di sana yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang adalah seorang guru untuk 12 muridnya, bahkan orang-orang yang percaya pada waktu itu. Disuruh untuk pergi. Pergi untuk ngapain? Mempergunakan, mengaplikasikan ilmu pendidikan yang mereka telah dapat bersama dengan Tuhan Yesus. Kenapa ilmu itu harus digunakan? Sayang, karena kalau ilmu tidak dipergunakan, sayang perjuangan kita. Untuk apa kita menyediakan tenaga, untuk apa kita membuang-buang waktu, bahkan kita sampai tidur malam untuk mengerjakan tugas sekolah, disertai pusing lagi karena tugasnya mungkin sulit. Untuk apa kita lakukan semua itu kalau enggak ada hasil, kalau enggak ada sesuatu yang kita peroleh? Maka daripada itu Tuhan Yesus menyuruh para murid untuk pergi. Pergi untuk ngapain? Menyampaikan apa yang mereka telah dapat selama mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Itu adalah proses pendidikan. Kurang lebih 3 tahun murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan Yesus. 12 murid ini 3 tahun bersama dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ada di dunia. Ngapain? Secara tidak langsung mereka belajar. Cuma perbedaannya, mereka belajar tidak seperti formal, seperti kita belajar formal di dalam ruangan. Itu adalah pelajaran formal. Mereka belajar di luar. Secara tidak langsung mereka mendapat pengetahuan, tapi itu adalah proses pendidikan. Pendidikan gak harus di dalam kelas. Pendidikan di luar, dimanapun kita berada, yang berkaitan dengan ilmu, penyampaian ilmu, itu adalah sebuah pendidikan. Di sanalah Tuhan Yesus sebagai guru membimbing para murid, mengajarkan para murid untuk mendapat sesuatu ilmu dari Tuhan Yesus yang akan disampaikan ke banyak orang di seluruh dunia. Apa yang terjadi? Para murid pergi. Ketika Tuhan Yesus suruh pergi, oke, mereka diam dulu dalam beberapa waktu. Akhirnya ketika pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, di situ mereka mulai mengaplikasikan, mempraktekkan ilmu yang mereka telah dapat, menggunakan pengetahuan yang mereka telah dapat dari Tuhan Yesus. Perjalanan mereka mendapatkan hasil yang begitu memuaskan. Banyak orang yang diberkati, banyak orang yang mendapatkan pemulihan, banyak orang menerima Tuhan Yesus, dan banyak orang memberi diri seperti perintah Tuhan Yesus untuk dibaptis, memberi diri dibaptis untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Bahkan banyak di antara mereka mengikuti teladan para murid. Keberhasilan yang mereka peroleh itu semua berasal daripada kemauan untuk mempergunakan
pengetahuan yang mereka telah dapat bersama dengan Tuhan. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Oleh sebab itu, kerajinan, tenaga kita harus disertai dengan pengetahuan. Para murid boleh berhasil. Semuanya kenapa? Karena mereka mempergunakan pengetahuan. Dan tentunya ada kepuasan di sana. Kenapa kok bisa puas? Karena mereka sudah bersama dengan Tuhan Yesus meluangkan waktu, berjalan berpuluh-puluhan kilometer untuk bahkan menyeberangi lautan, bahkan tidak sedikit nyawa mereka terancam, badai, topanan air laut, begitu juga dengan beberapa orang yang memusuhi mereka, nyawa mereka terancam. Itu adalah perjuangan mereka. Itu adalah apa yang mereka lakukan selama bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi hasil daripada apa yang mereka peroleh, mereka mampu bahkan sekarang menjadi tokoh Kristen yang begitu luar biasa akibat daripada mereka mempergunakan pengetahuan. Maka daripada itu, genapers semuanya, pergunakanlah pengetahuan yang sudah kalian kita dapat selama sekolah. Untuk apa berjuang tanpa ada sesuatu yang mendatangkan keuntungan buat kita? Untuk apa meluangkan tenaga, meluangkan waktu, bahkan sampai lembur kalau kita tidak gunakan pengetahuan itu? Oh Kak, nanti gunakan pengetahuannya setelah aku lulus. Kenapa tidak sekarang? Memang ada beberapa pengetahuan yang bisa kita terapkan sekarang selama kita di sekolah. Ketika kita belajar di sekolah, ada pengetahuan yang dapat kita terapkan sekarang di dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya dulu kakak ya. Kakak pernah pelajaran seni budaya membuat deterjen Sunlight. Cairan membuat cairan untuk cuci piring Sunlight. Kakak buat itu semuanya berdasarkan bimbingan daripada guru awalnya. Akhirnya kakak melangkah, kakak buat, akhirnya kakak bisa. Kakak bisa tanpa mengeluarkan uang, maksudnya tanpa harus beli-beli untuk alat cuci piring di rumah. Itu kakak gunakan ilmu yang telah kakak dapat, kakak praktekkan di rumah kakak. Dan itu membantu keluarga. Di sekolah, di kampus kakak juga pernah buat. Ini cairan sejenis Sunlight kakak buat, dan itu membantu membantu kami mahasiswa yang ada di sana supaya tidak mengeluarkan uang untuk membeli sabun untuk cuci piring. Itu membantu. Kenapa bisa? Itu karena mempergunakan pengetahuan. Sekarang kita harus pilih pengetahuan yang mana yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sekarang. Nanti setelah sekolah tidak hanya menerima sebuah kelulusan, ijazah, tapi kita juga punya pengetahuan yang dapat kita pakai untuk kita mulai ke kehidupan kita selanjutnya yang tentunya bukan berada di bangku pendidikan lagi. Kita tinggal praktek di sana. Harus digunakan, karena kalau tidak digunakan sayang perjuangan yang telah kita mulai. Oke, genapers semuanya, kenapa Albert Einstein bisa membuat rumus E sama dengan MC kuadrat untuk rumus teoritis fisika? Semuanya berasal daripada kemauannya untuk mempergunakan pengetahuan matematika, fisika yang sudah ia dapat. Akhirnya menghasilkan rumus yang sekarang kita pelajari ketika kita sekolah. Itu adalah hal yang luar biasa. Maka daripada itu, genapers semuanya, pergunakanlah pengetahuan. Tapi yang terutama daripada itu ialah yang pertama, kita harus takut akan Tuhan. Kenapa harus takut akan Tuhan? Firman Tuhan di Amsal katakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Percuma kan kalau kita pintar, tapi kita tidak takut akan Tuhan. Ada banyak orang yang sekarang akalnya jadi Tuhan dalam dirinya. Ia meninggalkan Tuhan hanya karena ia memiliki akal kemampuan yang begitu luar biasa sehingga Tuhan dinomor duakan, nomor sampingkan. Bahkan ada yang menjadi ateis akibat daripada pengetahuannya. Kita boleh pintar, kita boleh cerdas, kita boleh mempergunakan pengetahuan. Tapi yang terutama daripada semua itu ialah takut akan Tuhan. Itu yang lebih keren dari semuanya.
Kenapa? Orang yang disertai takut akan Tuhan, apa saja yang diperbuatnya akan berhasil, kata firman Tuhan. Kenapa? Karena perjalanannya bukan hanya disertai Tuhan, bukan hanya disertai pengetahuan, tapi juga disertai Tuhan. Itu yang lebih keren kan dari semuanya. Disertai Tuhan itu melebihi daripada segalanya. Maka daripada itu, yang pertama dari semua itu, pendidikan boleh nomor 1, pengetahuan boleh nomor 1, tapi yang lebih penting daripada itu, Tuhan harus jadi prioritas nomor 1. Pendidikan nomor kesekian. Tuhan harus jadi prioritas nomor 1. Takut akan Tuhan yang lebih penting. Daud mengajarkan kepada Salomo yang penuh hikmat, dikenal bahkan bapak orang berhikmat. Daud mengatakan kepada Salomo, untuk yang terutama dan yang harus kamu utamakan dari semua itu ialah takut akan Tuhan. Karena percuma kita boleh memperoleh pengetahuan, mencapai keberhasilan di dunia kalau kita tidak takut akan Tuhan. Dan yang kedua ialah andalkan Tuhan. Untuk kita boleh mempergunakan pengetahuan itu tidak mudah. Kita terkadang menyerah. Kok apa yang aku lakukan ini seolah-olah seperti ini saja. Tidak ada kemajuan. Jangan menyerah. Mungkin engkau sudah mengalami buntu dalam pikiranmu. Harus berbuat apa lagi, aku sudah pusing. Sudah coba ini, coba itu, tapi gak ada yang berhasil. Pada saat itu, engkau harus andalkan Tuhan. Bahkan sebelum daripada itu, engkau harus andalkan Tuhan. Tuhan prioritas nomor 1. Yang kedua, andalkan Dia. Bukan hanya nomor 1 saja, tapi kita juga harus andalkan Dia dalam segala hal. Tuhan akan menolong kita untuk membantu menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Dulu kakak pernah waktu ngerjakan skripsi, mendapat banyak kesulitan di sana. Tidak mudah untuk menghasilkan sebuah karya tulisan tanpa ada bimbingan dari orang yang sudah berpengalaman. Kakak bingung harus tanya siapa lagi. Percaya nggak, pertemuan kita dengan seseorang itu nggak ada yang kebetulan. Kakak alami secara pribadi akan hal itu. Ada hal yang baik di sana yang dapat kita terima, yang dapat kita pelajari. Akhirnya kakak mendapat kesulitan daripada pembuatan skripsi kakak. Kakak secara tidak langsung dipertemukan oleh Tuhan kepada orang-orang yang lebih berpengalaman. Akhirnya kakak tanya-tanya di sana dan akhirnya kakak bisa keluar daripada kesulitan yang kakak alami. Kenapa? Itu enggak kebetulan loh, itu Tuhan yang atur. Membawa kakak supaya keluar dari kesulitan itu. 1, takut akan Tuhan, prioritas nomor 1, andalkan Dia. Dia sebagai Allah yang telah menyertai, yang akan selalu menuntun kita. Dan yang ketiga, tetap tekun. Kenapa Albert Einstein bisa menghasilkan rumus E sama dengan MC kuadrat? Itu karena ia tekun. Kenapa para murid bisa berhasil mengabarkan Injil ke semua orang? Itu karena ia tekun. Kenapa Rasul Paulus boleh berhasil kepada orang Yahudi? Itu karena dia tekun. Tekun. Di dalam ketekunan pasti ada hasil yang kita peroleh. Pergunakanlah pengetahuan semua genapers. Kita semua jangan sampai apa yang kita sudah korbankan selama ini tanpa ada hasil apa-apa yang menguntungkan buat kita. Pergunakanlah pengetahuan. Itu yang kakak mau tekankan hari ini. Tapi ingat, harus takut akan Tuhan dulu. Andalkan Dia dan tetap tekun mempergunakan apa yang sudah kalian dapat. Biarlah melalui penyertaan Tuhan kita boleh menjadi anak-anak yang berhasil di dalam Dia. Amin untuk kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama belajar untuk melakukan apa yang telah kita dengar bersama-sama. Minta Roh Kudus supaya senantiasa membimbing kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menaikkan sebuah pujian. Genapers, kita tidak akan mampu tanpa Tuhan yang menyertai kita. Maka daripada itu, untuk kita boleh mempergunakan pengetahuan kita harus minta penyertaan daripada Tuhan. Kita mengakhiri persekutuan kita hari ini. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah
mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Sertai kami Tuhan dalam kehidupan kami. Selama pendidikan kami, Tuhan tuntun, Tuhan berikan semangat kepada kami untuk kami tetap terus melangkah, menempuh apa yang baik dalam kehidupan kami Bapa. Supaya perjuangan kami tidak sia-sia Tuhan. Berikan hikmat kepada kami untuk kami boleh mempergunakan pengetahuan kami seturut dengan apa yang Kau mau Tuhan. Dan yang terutama daripada itu, biarlah kami semakin hari semakin cinta akan Engkau Tuhan. Kami sebagai generasi muda, biarlah kami semakin mengasihi Engkau Tuhan, mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Tekun melakukan apa yang baik untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami. Tuntun kami semua Bapa, kami perlu Engkau dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu sendiri, kami perlu Tuhan dalam kehidupan kami, menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan masa muda kami, masa remaja kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang mengarahkan kami, Tuhan yang menjadi mentor, pembimbing untuk kami boleh hidup, supaya kami tetap menjaga kekudusan kami di masa-masa muda kami Bapa. Kami boleh hidup seturut dengan apa yang Kau mau. Sertai perjalanan hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Haleluya Tuhan. Kami akhiri persekutuan kami hari ini. Berkati anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan yang memakai mereka lebih lagi dan lebih lagi. Pengurapan daripada-Mu yang senantiasa ada bagi mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.